Halo semuanya, selamat datang. Nah, kali ini kita punya cerita transformasi yang wah, luar biasa banget. Ceritanya tentang gimana sebuah desa bisa mengubah sungai yang udah nggak keurus, terlupakan gitu aja, jadi sumber kehidupan baru buat warganya. Jadi pertanyaannya simpel aja, tapi dalam banget. Emangnya bisa ya sungai yang terlupakan nyelamatin sebuah desa? Mungkin kedengarannya agak mustahil ya, tapi tunggu aja, jawabannya benar-benar bakal bikin kita kaget. Oke, biar kita benar-benar paham ceritanya, yuk kita mundur sedikit ke sebelum tahun 2017. Kita lihat dulu kondisi Desa Mejono saat itu. Ini gambaran sebuah komunitas yang jujur aja lagi berjuang keras buat bertahan hidup. Dan salah satu sumber masalah utamanya, ya ini sungainya. Jauh dari kata sumber kehidupan, malah jadi tempat buang sampah, kotor, dan sama sekali nggak keurus. Dan kondisi sungai ini itu kayak cerminan dari masalah yang lebih besar yang dihadapi seluruh desa. Coba kita lihat lebih detail ya. Tabel ini nunjukin gambaran yang cukup suram sih. Dari masalah sosial, kayak kenakalan remaja karena ya nggak ada kegiatan. Terus masalah ekonomi yang parah banget, pendapatan minim, pendidikan jadi susah, dan yang paling bikin sesek, banyak warga yang terlilit utang. Jadi ya, bisa dibayangin kan gimana susahnya situasi mereka. Buat hidup sehari-hari aja udah perjuangan berat. Masa depan tuh rasanya suram banget buat warga di Desa Mejono waktu itu. Tapi, di tengah semua kesulitan itu, muncullah sebuah ide, sedikit percikan harapan. Dan inilah titik baliknya, momen di mana warga desa memutuskan, oke, kita nggak bisa pasrah gini aja. Dan seperti cerita-cerita perubahan lainnya, seringkali semua dimulai dari satu orang kan? Nah, di sini ada Pak Riyadi. Beliau ini prihatin banget sama kondisi lingkungan sekitar. Dan kepeduliannya inilah yang jadi pemantik yang nyalain semangat satu desa. Hebatnya, ide itu nggak berhenti di Pak Riyadi aja. Nggak butuh waktu lama, idenya langsung jadi gerakan bersama. Bukan cuma 1-2 orang loh, tapi 75 keluarga ikut turun tangan. Bayangin, 75 keluarga. Lalu, inilah yang mereka ciptakan. Proyek ini mereka kasih nama Gronjong Wariti. Sebuah tempat wisata yang kerennya dibangun murni dari gotong royong warga. Dan tujuannya ya cuma satu, buat mengangkat kesejahteraan mereka bareng-bareng. Prosesnya itu sendiri juga luar biasa loh. Mulai di tahun 2017, mereka rame-rame bersihin sungai yang dulunya kotor itu. Terus pelan-pelan mereka bangun wahana, bikin warung-warung kecil. Dan lihat sekarang, tempat itu udah jadi jantung ekonomi desa. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling menarik. Apa sih dampak nyatanya buat Desa Mejono? Perubahannya tuh, wow, benar-benar kelihatan. Coba deh lihat perbandingannya. Kayak langit dan bumi, anak-anak muda yang dulu kerjanya nggak jelas, sekarang malah kerja bantu orang tua. Yang tadinya nganggur, sekarang punya usaha sendiri. Utang perlahan-lahan lunas. Bahkan mereka sekarang bisa beli rumah, kendaraan, sampai hewan ternak. Luar biasa kan? Penting buat kita sadari, ini bukan cuma soal nambah beberapa lowongan kerja ya. Nggak sesimpel itu. Proyek ini benar-benar menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru di tingkat lokal. Puluhan orang dapat penghidupan dari sini dengan peran yang macam-macam. Para peneliti yang ngamatin fenomena ini ngerangkum keberhasilannya jadi 6 pilar pemberdayaan. Jadi, ini tuh bukan cuma soal duit atau pendapatan yang lebih baik, tapi juga lingkungan yang lebih baik. Ingat kan sungai yang tadinya kotor sekarang jadi bersih? Terus ada masyarakat yang lebih baik, hubungan antar warga jadi makin kuat, bahkan tingkat kejahatan juga turun. Keren banget. Oke, jadi apa sih pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari cerita Desa Mejono yang luar biasa ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Semua yang kita bahas dari tadi itu contoh sempurna dari apa yang disebut pemberdayaan masyarakat. Maksudnya apa? Sederhananya, ini adalah proses di mana masyarakat itu sendiri yang ambil alih kendali. Mereka yang jadi motor penggerak perubahan buat hidup mereka. Bukan cuma nunggu atau nerima bantuan. Dan kesimpulan dari penelitiannya pun jelas banget. Dikatakan kalau pendirian Gronjong Wariti ini jadi peluang usaha yang menguntungkan, yang akhirnya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini bukti konkret, dampak nyata yang mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri. Jadi, pada akhirnya, cerita Gronjong Wariti ini ngajarin kita sesuatu yang dalam banget. Ini bukan cuma cerita tentang bersihin sungai, ini cerita tentang menemukan kekuatan super yang namanya kebersamaan. Ini bukti, kalau aset terbesar, sumber daya paling berharga dari sebuah komunitas, ya warganya itu sendiri.